Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra dan juga Bu Rahma. Selamat datang di ruang mediasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Iin yang ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagai mediator mandiri dalam perkara sengketa batas tanah ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi adalah proses perundingan sukarela di mana saya sebagai pihak ketiga yang netral akan membantu Bapak dan juga Ibu mencari solusi terbaik, yaitu win-win solution. Saya tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara ini seperti hakim di persidangan. Keputusan sepenuhnya berada di tangan Bapak dan juga Ibu. Proses ini didasarkan pada asas kerahasiaan. Apapun yang kita bahas di dalam ruangan ini tidak boleh dibocorkan keluar. Nanti, jika diperlukan, saya juga bisa menggunakan hak kaukus, yaitu sesi pertemuan terpisah secara privat dengan salah satu pihak secara rahasia. Mediasi kita jadwalkan berlangsung selama 60 menit ke depan agar berjalan lebih lancar dan juga tertib. Mari kita sepakati tata tertib bersama. 1. Berbicara bergantian saat dipersilahkan. 2. Tidak saling memotong atau menginterupsi pembicaraan. 3. Tidak menyerang pribadi atau menggunakan kata emosional. Dan yang keempat adalah menjaga ketenangan perundingan. Apakah Bapak dan juga Ibu menyetujui aturan ini? Saya juga setuju dengan materinya. Baik, kesepakatan tata tertib sudah dikunci. Mari kita mulai dengan mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silakan Bapak Hendra menyampaikan masalahnya. Terima kasih Bu. Jadi saya di sini adalah sebagai pemilik tanah tersebut. Pada awal tahun 2024 saya melakukan pengukuran ulang secara mandiri. Saya sangat terkejut karena pagar beton yang dibangun oleh Bu Rahma pada tahun 2022 ternyata menyerobot tanah milik saya selebar 1,5 meter. Kalau dihitung total panjangnya ada sekitar 30 meter persegi tanah saya yang terpakai. Bulan Maret kemarin saya sudah meminta baik-baik agar pagar tersebut dibongkar dan dimundurkan. Tapi Bu Rahma menolak keras dan hubungan kami bertambah menjadi rusak sampai saling lapor ke RT. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Hendra. Sekarang silakan Ibu Rahma memberikan tanggapan dari sisi Ibu selaku tergugat. Mediator, saya itu memberi tanah itu di tahun 2022 dan langsung bangun rumah. Saya memasang pagar beton itu persis mengikuti patok semen yang sudah ada di lokasi sejak awal saya beli. Jadi saya tidak asal serobot tanah orang. Pada Februari 2024 kemarin, saat kami cek bersama, memang ditemukan tumpang tindih ukuran fisik yang tidak sesuai dengan sertifikat kedua pihak. Ini diduga karena adanya kesalahan pengukuran internal di masa lalu, dan hal ini juga menjadikan satu hal yang bukan kesalahan saya. Mengapa sekarang saya yang dipaksa sepihak membongkar pagar yang biayanya mahal sekali ini? Baik. Setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, saya mengidentifikasi ada beberapa pokok masalah yang perlu kita masukkan ke dalam agenda perundingan kita. Yang pertama adalah masalah status fisik tanah seluas kurang lebih 30 meter persegi yang tumpang tindih akibat kesalahan pengukuran masa lalu. Apakah betul? Yang kedua adalah masalah tuntutan pembongkaran pagar beton serta dampak biaya yang ditimbulkan. Dan yang ketiga adalah masalah pemulihan hubungan bertetangga yang sempat rusak di lingkungan RT. Setelah mendengar secara garis besar garis konflik dari masalah-masalah pihak pada sesi pertama ini, saya menyadari bahwa sengketa ini membutuhkan ruang bernafas yang tidak bisa semuanya hari ini karena ada beberapa dokumen aset atau sertifikat yang perlu kita verifikasi ulang serta kita butuh waktu untuk merenungkan opsi penyelesaian yang logis. Oleh karena itu, mari kita susun jadwal pertemuan kerja bersama lagi. Sesuai aturan Perma nomor 1 tahun 2016, kita memiliki waktu maksimal 30 hari untuk proses mediasi ini. Saya usulkan jadwal kerja pada berikutnya. Apakah bisa diterima, Ibu? Bisa. Oke. Untuk pertemuan kedua, nanti pada Senin 29 Juni 2026 pukul 10, di mana ada agenda kaukus individu secara terpisah. Saya akan menunggu
Bapak Hendra dan juga Ibu Rahma bergantian masing-masing selama 45 menit untuk menggali kepentingan tersembunyi. Kemudian pertemuan ketiga kita laksanakan pada Kamis 2 Juli 2026 pukul 10, yaitu sesi pleno bersama kembali untuk melakukan tawar-menawar, brainstorming, serta menyusun draft opsi penyelesaian nilai kompensasi tanah. Dan pertemuan keempat adalah Senin 13 Juli 2026 pukul 10, di mana adalah finalisasi, pembacaan ulang dan juga penandatangan kesepakatan perdamaian resmi. Bagaimana Pak Hendra dan Bu Rahma, apakah jadwal bertahap ini bisa disepakati? Saya sih tetap saja dan aman. Saya sepakat. Saya juga bilang senang juga di tanggal tersebut. Saya setuju. Baik, pertemuan sesi pertama mediasi hari ini resmi saya tutup. Sampai jumpa di pertemuan kedua minggu depan. Mari kita jabat tangan sebagai komitmen awal. Baik Pak Hendra dan Bu Rahma, agenda perundingan sudah kita kunci pada pertemuan minggu lalu. Sekarang kita masuk ke tahap untuk memahami lebih dalam kebutuhan mendasar Bapak dan juga Ibu sekalian. Saya mulai dari Bapak Hendra terlebih dahulu. Boleh? Pak Hendra, saya ingin memahami posisi Bapak lebih jauh. Apabila Bapak menuntut agar pagar beton tersebut dibongkar total, apa sebab tujuan utama atau kebutuhan mendesak yang ingin Bapak capai di balik tuntutan tersebut? Apakah ada kekhawatiran tertentu mengenai nilai tanah Bapak? Jelas ada, Bu. Tanah itu punya saya, legalitasnya sah. Nilai aset saya jadi berkurang kalau tanah saya hilang 30 meter. Apalagi tahun ini anak pertama saya mau masuk kuliah kedokteran dan biayanya besar sekali. Saya butuh kejelasan fisik tanah tersebut karena mau saya agunkan ke bank atau saya jual sebagian demi biaya anak saya. Kalau pagarnya tidak dibongkar, nilai taksiran bank pasti anjlok, Bu. Saya ini pusing cari uang tunai cepat. Baik Pak Hendra, mari saya rumuskan kembali pernyataan dari Bapak. Jadi yang sebenarnya Bapak butuhkan saat ini adalah kepastian nilai ekonomis dari aset tanah serta ketersediaan dana tunai dalam waktu cepat untuk pendidikan anak. Bukan semata-mata karena Bapak ingin merusak bangunan pagar milik Bu Rahma. Apakah betul demikian? Betul, Bu. Itu poin utamanya. Saya butuh nilai ekonomi saya kembali utuh. Baik, saya catat kepentingan Pak Hendra. Sekarang saya beralih dulu ke Bu Rahma. Bu Rahma, saya juga ingin mendengar dari Ibu, apa yang paling Ibu khawatirkan atau keberatan terbesar apa yang Ibu rasakan apabila tuntutan bongkar pagar tersebut dilakukan? Bu, saya ini janda, Bu. Dan saya tuh warga baru di sini. Seluruh tabungan saya tuh sudah habis untuk mau dan pagar beton itu agar aman, Bu. Tiba-tiba awal tahun ini Pak Hendra menuduh saya menyerobot tanah. Sejak kapan Pak Hendra lapor ke Pak RT dan cerita kemana-mana? Warga desa tuh jadi sinis ke saya, Bu. Saya dituduh mencuri tanah. Saya stres, benar-benar tidak bisa tidur nyenyak, Bu. Dan merasa dikucilkan. Kalau sekarang saya dipaksa bongkar pagar, saya tidak punya biaya lagi untuk mau pulang. Sudah habis semua tabungan saya. Loh, tidak bisa begitu dong, Bu. Yang salah itu kan Anda salah masang pagar. Kok malah merasa jadi korban? Di mana-mana kalau salah ya harus dibongkar dulu. Hendra, kok jaringan budi saya semena-mena? Di mana hati nurani Bapak? Kalau emang Bapak tetap mempermalukan saya di depan warga semuanya, saya nggak akan tinggal diam. Saya akan bawa jalur ini ke pengadilan. Titik. Bu, harap tenang Ibu. Silakan duduk dulu, Bu. Silakan duduk. Harap tenang, Pak Hendra dan juga Bu Rahma. Mohon kembali duduk di kursi masing-masing dengan tenang. Mari kita ingat kembali kesepakatan tata tertib kita di awal. Kita berkomitmen untuk berbicara bergantian, tidak saling menginterupsi dan tidak menyerang pribadi. Karena situasi perundingan saat ini mulai memanas dan ada hal emosional yang perlu kita urai secara lebih jernih, maka selaku mediator, saya memutuskan untuk menggunakan forum kaukus. Seperti yang sudah saya jelaskan, kaukus adalah sesi pertemuan terpisah secara privat antara saya dengan masing-masing pihak. Sesi ini sepenuhnya bersifat rahasia. Apapun yang Bapak atau Ibu sampaikan kepada saya, tidak akan saya sampaikan ke pihak
kecuali atas izin Bapak dan juga Ibu sendiri. Untuk itu saya meminta kesediaan Bu Rahma untuk menunggu di ruang tunggu luar terlebih dulu selama kurang lebih 5 menit. Saya akan berbicara empat mata dengan Pak Hendra, dan setelah itu kita akan bergantian. Apakah bisa dipahami dan juga disetujui? Baik, saya setuju. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan Bu Rahma. Pak Hendra, sekarang hanya ada kita berdua di ruangan ini. Sesuai asas mediasi, apapun yang Bapak sampaikan di sesi kampus ini dijamin kerahasiaannya. Bapak terlihat sangat bersikeras meminta pagar tersebut dibongkar total. Boleh saya tahu, jika seandainya Bu Rahma bersedia memberikan kompensasi uang tunai dalam jumlah yang wajar untuk membeli selisih tanah tersebut secara legal, apakah Bapak bersedia mempertimbangkannya? Kalau uang tunai sih sama harga yang cocok boleh, dan urusan administrasi sertifikat bisa dibantu, saya sangat terbuka. Itu justru langsung menyelesaikan masalah keuangan keluarga saya untuk biaya kuliah anak saya. Baik, terima kasih atas keterbukaannya Pak Hendra. Apakah saya diizinkan membawa opsi pembelian ini ke sesi bersama nanti? Silakan dulu, saya izinkan. Terima kasih. Mohon Bapak menunggu di luar sebentar dan panggil Ibu Rahma masuk. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih sudah menunggu. Seperti yang saya sampaikan, sesi kampus ini bersifat rahasia. Bu Rahma, jika ada solusi di mana pagar beton Ibu notabene tidak perlu dibongkar sama sekali, tetapi Ibu memberikan kompensasi ganti rugi berupa uang tunai untuk membeli selisih tanah 30 meter tersebut secara sah dari Pak Hendra, bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu memiliki kesiapan dana darurat? Kalau pagarnya aman dan tidak dibongkar sih saya mau ya Bu ya. Dan dari hal itu saya masih menyimpan sisa dana darurat di tabungan saya. Tapi dengan syarat harganya juga wajar dan Pak Hendra berjanji membersihkan nama baik saya dari lingkungan. Baik Ibu, apakah Ibu mengizinkan saya membuka opsi ganti rugi pembelian tanah ini di sesi pleno bersama Pak Hendra nanti? Iya, saya senang. Tolong bantu badannya ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Rahma. Mari kita panggil Pak Hendra ke dalam ruangan. Baik, silakan duduk Pak Hendra. Untuk sesi hari ini telah selesai. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan ketiga pada hari Kamis 2 Juli 2026 pukul 10. Terima kasih Pak Hendra dan juga Bu Rahma yang sudah bersedia mengikuti sesi fokus dengan kepala dingin pada pertemuan sebelumnya. Saya melihat Bapak dan juga Ibu memiliki itikat baik yang sangat besar untuk berdamai. Berdasarkan hasil diskusi terpisah, sengketa ini bukan lagi soal siapa yang salah atau siapa yang benar, karena ini murni akibat kesalahan pengukuran masa lalu di mana Bapak dan juga Ibu adalah korbannya. Sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan, tetapi diselesaikan. Sekarang mari kita buka pikiran kita untuk melakukan brainstorming pilihan penyelesaian bersama yang kita mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak berdasarkan kondisi lapangan. Ada beberapa opsi alternatif yang muncul atau yang akan saya berikan. Opsi pertama adalah pembongkaran pagar secara terpisah dan memundurkan batas. Opsi kedua adalah pagar tetap berdiri di posisi sekarang dan Bu Rahma memberikan kompensasi ganti rugi nilai uang atas tanah seluas 30 meter tersebut kepada Pak Hendra melalui pembelian legal. Dan yang opsi ketiga adalah melakukan roswap atau tukar ganti sepadan dengan tanah Bu Rahma di bagian lain jika tersedia. Di tahap ini, semua pilihan kita tampung dulu dan tidak ada pilihan yang salah. Bagaimana pendapat Bapak dan juga Ibu? Setelah saya pikirkan secara jernih dan logis, opsi kedua adalah paling realistis dan menguntungkan bagi situasi saya saat ini. Saya juga sedikit setuju dengan apa yang sudah ada pembahasan di awal. Baik. Karena kita sudah mengunci pada opsi 2, agenda kita sekarang adalah menyepakati nilai
nilai kompensasi atas tanah 30 meter tersebut. Berdasarkan harga pasar wajar di daerah tempat saat ini, nilainya adalah 2 juta per meter persegi. Sehingga jika ditotalkan adalah 6 juta. Bagaimana tanggapan dari Bapak dan juga Ibu? Jujur, total tabungan dana darurat saya tinggal 50 juta, Pak. Kalau Pak Hendra bersedia memberikan sedikit kelonggaran sih, nggak apa-apa demi kelancaran hubungan tetangga kita. Bagaimana Pak Hendra? Ibu Rahma mengajukan 50 juta. Apakah Bapak bersedia memberikan konsesi atau potongan harga khusus demi kerukunan bertetangga jangka panjang dan juga percepatan pembayaran tunai? Baik, karena Bu Rahma juga sudah berniat baik dan dengan kemurahan hati saya sangat menghargai dan saya sepakat di angka 50 juta rupiah bersih. Namun saya minta pembayaran tidak dicicil terlalu lama. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Hendra atas kebaikan dan kemurahan hatinya. Saya sangat hargai itu. Saya sepakat di angka 50 juta. Dan saya berjanji akan melunasi secara tunai dalam waktu paling lama 14 hari yang terhitung dari sekarang. Setuju, jangka waktu pelunasan 2 minggu sangat saya terima. Luar biasa, angka kompensasi 50 juta dengan pelunasan maksimal 14 hari resmi menjadi titik temu tawar-menawar akhiran kita hari ini. Tujuan kita bukan menang kalah, tetapi solusi yang adil bagi keduanya. Saya akan siapkan draft final akta perdamaian untuk kita tanda tangani pada pertemuan keempat sesuai Alhamdulillahirabbil alamin. Sengketa batas tanah ini telah berhasil diselesaikan dengan cara yang sangat bermartabat dan penuh kekeluargaan. Saya telah membantu menyusun dokumen akta kesepakatan perdamaian tertulis ini. Sebelum ditandatangani, saya akan membacakan kembali butir-butir yang telah disepakati bersama. Pertama, Pak Hendra atau pihak 1 sepakat bahwa batas tanah tetap berada di posisi fisik pagar beton milik Bu Rahma saat ini. 2. Bu Rahma sebagai pihak 2 sepakat memberikan uang kompensasi ganti rugi pembelian tanah seluas 30 meter persegi tersebut sebesar 50 juta rupiah secara tunai. Ketiga, pembayaran tersebut akan dilunasi oleh pihak kedua dalam jangka waktu maksimal 14 hari terhitung sejak hari ini. Keempat, setelah pelunasan selesai, kedua belah pihak wajib bersama-sama mengurus perbaikan atau penyesuaian administrasi sertifikasi ke BPN dan Pak Hendra berkomitmen untuk ikut menjelaskan kepada RT dan warga guna memulihkan nama baik Bu Rahma di lingkungan sekitar. Apakah Bapak dan juga Ibu menyetujui butir-butir kesepakatan ini? Saya sangat sesuai dan setuju. Saya juga menyetujui. Jika sudah setuju, silakan Bapak Hendra dan Ibu Rahma membubuhkan tanda tangan pada dokumen akta kesepakatan perdamaian ini. Dokumen perdamaian ini akan segera saya laporkan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten untuk menghentikan perkara gugatan nomor 66-PDTG-2024-PN Klaten secara resmi dan mengikat demi hukum. Selamat, sengketa ini telah selesai dengan damai. Silakan untuk membubuhkan tanda tangan. Pihak pertama Bapak Hendra sebagai penggugat. Dan pihak kedua sebagai tergugat Ibu Rahma. Dan akan saya tanda tangan.